Hai semua, balik lagi bersama saya di Obentama Story. Kali ini saya akan menceritakan yaitu tentang cerita horor kena santet karena pindah agama. Beberapa tahun lalu, teman saya kena santet karena pindah agama. Ini bukan menyetir cerita, sebuah film. Ini cerita horor yang terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana perasaanmu ketika tahu salah satu anggota keluargamu pindah agama? Marah karena merasa dirinya tak bersyukur dengan keyakinan yang telah dimilikinya, atau senang karena akhirnya dia bisa memilih jalan sesuai kehendaknya hatinya? Atau biasa aja sih, gak ada urusan juga. Agama ya agamanya, kok repot? Ini cerita horor soal pindah agama. Ketika pindah agama berujung celaka duniawi, yakni kena santet. Saya punya teman, dia bersama istrinya dicampakkan keluarga setelah pindah agama. Dihina dan dirundung sih itu bisa terjadi. Namun mereka sampai kena santet, itu menurut saya di luar dugaan. Ini bukan cerita horor di film-film Sujana, bukan juga kisah sepasang kekasih ala cerita horor paranormal activity, Insidious, atau semacamnya. Ini adalah cerita horor yang sepanjang hidup saya membuat bulu kuduk merinding setiap kali mengingatnya. Ketika Lea akan menghantui kehidupan suami istri karena pindah agama. Jadi, pernikahan teman saya ini tidak direstui oleh keluarga besar. Pasalnya, teman saya pindah agama mengikuti kepercayaan istrinya. Meskipun ditentang, proses pernikahan berjalan aman. Namun, setelah itu, banyak cerita horor dan kejadian aneh yang muncul. Suatu kali, istri teman saya ini merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Sesuai anjuran iklan di televisi yang biasanya digambarkan kepala dipukul palu, lalu dia minum obat sakit kepala. Namun, sayangnya obat itu tidak manjur. Dia berganti obat lain, juga tak berhasil. Lalu, suaminya pun bingung dan menanyakan, "Awakmu kenapa Cindy?" "Gak ngerti mas, pokoknya ini sakit banget." Lantaran tidak kunjung sembuh, mereka mencari orang pintar. Kenapa? Sebab ketimbang ke dokter yang nantinya diberi obat itu saja, mereka memilih jalan pintas. Siapa tahu di sana ada obat yang lebih manjur. Saat pergi ke sana dan menjelaskan situasinya, orang pintar itu berkata, "Ada yang gak senang sama klien. Ini bahaya. Kalian bisa mati." Mereka kaget bukan kepalang, kena santet. Sungguh, tidak terbayangkan sebelumnya. Orang pintar itu memberi semacam resep berupa kertas bertuliskan huruf Arab untuk menangkal santet itu. Lalu dia berkata, "Ini dipakai saja mbak, digalungkan." Dan setelah itu, mereka berpamit. Selama sebulan, obat itu memang manjur. Tidak ada gangguan yang berarti. Tapi, tidak pada bulan kedua. Kepala si istri sakit lagi. Kali ini ditambah sakit perut. Kalau biasanya hanya meringis kesakitan, kali ini dia sampai berteriak, "Kenapa di? Sakit banget mas. Kayak ditusuk. Di perut juga." Karena khawatir, suaminya membawa ke orang pintar itu lagi. Di luar dugaan, dia kaget dan ketakutan. "Wah, ini kuat banget mas. Coba sampean pergi ke sana aja ya." Orang pintar itu tidak sanggup mengobati. Dia membuat semacam rujukan mengobati kena santet. Pakai BPJS? Tentu tidak. Tetapi ke orang pintar lainnya yang lebih linui. Setelah pergi ke tempat yang dituju dan bertemu dengan orang pintar yang dimaksud, mereka diberi semacam keris mungil. Ukurannya seukuran peniti. "Ini ditaruh di dompet mbah." "Baik mbah." Mereka pamit. Selama sebulan, mereka bisa hidup tenang. Kena santet sepertinya sudah jadi cerita usang. Namun lagi-lagi tidak pada bulan kedua. Kalau sebelumnya hanya sakit kepala dan perut, kali ini ditambah kaki yang seperti kram. Pindah agama berujung runyam. Mereka pergi ke mbak itu lagi, dan anehnya mereka mendapat jawaban yang persis seperti dulu. "Ini kok kuat banget, mbak, di luar dugaan saya. Coba ke tempat itu saja," kata si dukun. Lagi-lagi sebuah rujukan kena santet. Rumah sakit pemerintah? Jelas tidak, tapi ke orang yang pintar ilmunya dan yang lebih tinggi. Setelah berkonsultasi, mereka diberi semacam gelang. "Ini dipakai mbak, jangan sampai lepas."
Selama sebulan, mereka aman. Mereka sangat berharap cerita horor ini tidak terjadi di bulan kedua. Sayangnya, harapan tak sesuai kenyataan. Lagi-lagi, si istri mengalami kesakitan. Mereka pun pergi ke tempat sebelumnya. Dan jawabannya sama seperti dahulu. Asal kamu tahu, aku ketemu orang pintar untuk mengobati kena santet ini dilakukan sampai 34 kali. Selalu saja berulang dan tidak pernah selesai. Sakitnya seperti datang tak diantar, tetapi tak ingin pulang, maunya menetap. Akhirnya, suatu ketika, mereka curhat soal cerita horor ini kepada teman bapak saya. Mereka diminta bertemu dengan Pak D saya pada suatu malam di rumah teman bapak saya. Kebetulan, karena sedang libur, saya ikut bersama bapak untuk pergi ke sana. Bapak saya hanya berpesan, kalau merasa ada yang aneh, pokoknya berdoa saja. Minta yang terbaik. Bukannya tenang, saya malah merinding, badan rasanya panas, pikiran berkecamuk. Setibanya di sana, banyak orang sudah berkumpul. Mereka, suami dan istri, juga sudah datang. Saya, bapak, dan teman-teman bapak ikut nimbrung mendengarkan konsultasi cerita horor kena santet karena pindah agama. Kemudian Pak D saya meminta suami dan istri itu menunjukkan barang-barang gaib yang sudah digunakan untuk menangkal santet. Kalian tahu, isinya satu ember penuh, mulai dari boneka, gelang, topeng, kertas-kertas, hingga yang paling fenomenal menurut saya adalah keris mungil tadi. Satu persatu, barang diangkat oleh teman bapak. Lalu, Pak D bertanya kepada kami, kalian lihat apa? Kami diminta melihat baik melalui mata telanjang maupun batin. Isinya macam-macam. Bagi yang terbuka mata batinnya, mereka bisa melihat harimau, monyet, tuyul, genderuwo, dan lainnya. Lalu, tiba saatnya, keris mungil itu diangkat. Beberapa dari kami langsung mengambil kuda-kuda. Rasanya seperti ada yang mau menyerang. Seakan-akan keris itu mau menyerang Pak D. Lalu, ucapan astagfirullah menggema di rumah itu. Saya belum bisa melihat dengan mata batin. Teman bapak berbaik hati mau mendeskripsikan yang dilihatnya secara detail. Katanya, di dalam keris itu ada sosok leak, perawakannya besar, matanya merah, lidahnya menjulur hingga lantai. Kedua gigi taringnya seperti berlumut. Leak itu sedang duduk bersila dengan kaki kiri agak diangkat. Di tangan kanannya yang penuh dengan kuku tajam memegang semacam manusia. Dan ternyata dia sedang memakan bayi. Lahap. Hingga yang tersisa hanya kaki kiri dari bayi itu. Saya mendengar cerita horor itu lalu membayangkannya. Ngeri sekali, dan yang menyebalkan, ia seperti masuk dalam mimpi saya di malam-malam setelah kejadian itu. Pak D hanya berkata, kalau kalian kena santet, ya jangan minta ke orang gak jelas. Minta sama yang di atas. Malah minta perlindungan sama setan. Ini jadinya setan versi setan. Kami hanya bisa mengangguk, termasuk suami dan istri yang kena santet karena pindah agama. Lalu, semua barang di ember dibakar hingga menjadi abu, kecuali keris. Keris mungil yang berisi leak itu baru bisa dimusnahkan dengan perlakuan khusus. Setelah malam yang menegangkan itu, hidup teman saya dan istrinya menjadi lebih tenang. Cerita horor tidak pernah terulang lagi. Saya dengar saat ini mereka sudah punya momongan. Cuma suatu kali si suami telepon pada saya. Dia bertanya mengapa anaknya yang masih berusia 4 tahun suka tertawa sendiri menjelang tidur. Dengan entengnya Pak D menjawab, biasa mas, balita memang sensitif dengan makhluk halus. Saya jadi was-was, sebab saat ini saya punya balita, dan dia suka ketawa-ketawa sendiri. Tapi, bukan menjelang tidur, melainkan hendak mandi sama saya.